Alhamdulillah ada lagi upgradean kita. Kali ini all in one Lenovo, yaitu Lenovo C560. Ini spek standarnya, dan dia harddisknya ini harddisk yang 3,5 inch ya, harddisk yang gede 1 tera. Nah, ini penampakan secara umum. Kalau untuk melepas cover ini mudah saja, jadi tinggal ditarik ke bawah, pastikan di slot ini gak ada yang nyangkut. Tarik ke bawah, dia akan lepas penguncinya dan tinggal dilepas. Nah, sebenarnya kalau kita mau ganti harddisk saja, diganti SSD kemudian tambah RAM, itu sangat mudah karena hanya melepas cover yang pertama tadi. Tuh, di sini ada dua slot RAM DDR3L ya, yang 1,35 volt. Dan ini adalah ruang harddisknya. Ini sudah saya ambil harddisknya. Kali ini kita mau upgrade SSD plus ini RAM. RAM-nya bawaannya 4 GB DDR3L, kita tambahin dengan VGen Rescue. VGen Rescue. Di sini juga PC3L atau DDR3L yang 1,35 volt. Ini sudah terjamin bisa berdampingan dengan bawaannya OEM Samsung. Ya, Samsung. Kemudian untuk SSD kita coba pakai Lexar SATA, SSD SATA yang 128 GB saja cukup. Dan SSD ini akan ditaruh di DVD drive, makanya kita perlu CAD-nya kita pastikan yang bagus dari Orico supaya terjamin bisa. Sebenarnya ada sih CAD yang murah yang 32 ribuan, tapi kali ini saya pilihkan barang ini karena kita pakai CAD, jadi kita harus bongkar bodinya ini, baut-bautnya kita lepas baru kita bongkar nanti. Kemudian ini diganti dengan CAD dan ini dimasukkan ke CAD dimasukkan ke sini. Ini tetap di sini, harddisk yang 3,5 inch tetap di sini untuk mass storage. Dan kemudian ini ditambahkan. Mudah saja kalau RAM-nya ya. Dan juga ini sudah saya belikan Windows original, Windows 10 original dan Office 2019 original. Saya beli di Tokopedia yang harganya itu nggak sampai 100 ribu dua itu tuh. Itu bundling nggak salah, dua itu bundling, dan seingat saya cuma 79 ribu dua itu. Dan terbukti bisa. Jadi ini OS-nya beserta semuanya sudah saya install sebelumnya karena saya sibuk, jadi saya install dulu ketika nunggu barang ini. Ini kan barangnya nunggu nih. Ketika nunggu itu saya install di SSD saya. Saya punya SSD 128 juga yang bukan khusus sih, yang saya pakai untuk berbagai macam keperluan. Kemudian sudah saya cloning ke sini. Nanti kita akan buat video cloning. Nice ini. Ya, akan saya bongkar dulu. Intinya kita lepas dulu semua baut yang menahan bodi ini untuk bisa melepas ini. Jadi ternyata untuk melepas DVD RW atau CAD-nya ini kita nggak perlu ternyata buka cover yang tadi tuh. Ini ada lubangnya tadi di covernya, saya lihat nih. Ini sebentar. Nah, ini lubangnya. Kita hanya perlu narik dan terbukalah CAD-nya. Tapi namanya juga belum tahu. Tapi sudah terlanjur, maka kita akan lihat dalamannya bagaimana. Di sini ada speakernya sepertinya mantap nih karena gede nih anunya, box speakernya. Nah, untuk cover Orico ini dia. Kalau Orico tuh nanti ada LED-nya ya. Ketika bekerja dia menyala. Keren nih kalau Orico nih. Kita taruh di sini. Kita sesuaikan aja posisinya. Intinya kita fitkan dan naruhnya di sini. Ini penampakan setelah dibuka cover atasnya. Jadi di balik ini yang tadinya tertutup ini ada satu baut yang harus kita lepas. Nah, ini. Jadi kalau dipaksa bakal patah tuh. Nah, ini bisa diakses baut ini ketika tutup ini terbuka. Oke, sudah tahu kan bagaimana membuka tutup ini ketika sudah mati mesinnya atau alatnya, device-nya. Ini ada lubang di sini. Nah, ini lubang ini cucuk aja, nanti bakal teriject dia. Penampakannya seperti ini. Kalau kita mau mengakses motherboardnya, kita harus buka cover satu ini lagi. Keren ya, jadi dia berlapis cover untuk motherboardnya. Dan ini adalah penampakan dari fan-nya. Dan ini heat pipe-nya. Wah, sepertinya oke nih.
Ya, saya membuka ini dulu untuk masang KD, dan kemudian nanti ini. Untuk memasang SSD SATA ke KD, kita kalau di Orico ini nggak pakai baut ya, tapi kita pakai bantalan-bantalan karet ini. Bantalan-bantalan karet ini yang kecil-kecil ini dimasukkan ke lubang baut SSD SATA, kemudian yang merah besar ini ditaruh di belakang sebagai ganjalannya. Seperti ini penampakan SSD SATA atau harddisk SATA ditaruh di KD Orico. Itu ada pink-pink atau merah. Nah, karetnya itu dimasukkan ke lubang baut SSD-nya, kemudian ditekan dan digeser ke depan. Setelah ada celah, baru yang ini kita masukkan ke sini. Ini ketat ya, jadi walaupun dibalik tidak akan jatuh. Selanjutnya di Orico ini juga ada select mode. Yang pertama adalah HP. Polanya ada seperti ini: AC, AD, BD, dan BC. Ini kita select di sini. Ya, umumnya sih pakai BC, berarti ke tengah semuanya. Nah, ini ke tengah semuanya. Yang atas nih kurang ke dalam sedikit. Tapi kalau kita kesanakan, dia akan menjadi kode yang berbeda. Jadi kode BC-nya seperti ini. Kode BC yang ini. Iya. Nah, ini KD akan menggantikan DVD ini. Dan untuk melepas DVD RW bawaannya ternyata mudah. Kita cukup tekan ini, karena di sini ada tuas, nah yang akan mendorong ke depan. Ya, seperti itu. Atau kita tekan manual di belakang sini juga bisa. Intinya tinggal didorong, tidak ada mekanisme baut di sini. Dan selanjutnya kita tinggal memasukkan ini. Berarti dalam posisi seperti ini. Oh ya, kalau Orico nanti depan sini ada covernya. Kita masukkan saja dulu. Seperti itu. Nah, ini sudah masuk sudah ini. Tapi kurang ketat ya. Tapi tidak apa-apa, ini harusnya aman. Ini bagian motherboard atau bagian dalam dari Lenovo C560. Ini prosesornya i7 4 berapa gitu. Kemudian ini juga pakai dual grafik ya. Yang ini adalah Nvidia 800M kalau tidak salah. Dan ini dalamannya, di sini ada slot. Entah ini slot apa sepertinya. Oh, ini sepertinya slot seperti, saya tidak tahu slot apa. Nah, ini slot wireless Bluetooth. Yang ini chipset. Ya, seperti inilah kurang lebih dalamannya. Di sini ada soket fan dan lain-lain. Sangat sederhana, simple. Tapi ini sangat cukup ya, lebih dari cukup, masih sangat cukup dipakai di tahun 2022. Cukup banget. Masih keren lah ini all in one ini. Jadi yang pengen lihat dalamannya, inilah dalamannya. Alhamdulillah update sudah beres. Memori terbaca 8 GB, kemudian harddisk bawaannya yang 3,5 inch terbaca, SSD juga terbaca, wireless bekerja, semua driver sudah beres, aplikasi-aplikasi sudah beres, Windows original, dan juga pastinya Office original. Nah, ini WD ya, oke, terbaca. Kemudian disknya Lexar 128 GB SSD terbaca. Nah, yang saya bilang tadi, GPU nya ada dua, yaitu Intel HD dan juga 800M. Ya, nice. Alhamdulillah upgrade kali ini berjalan lancar. Saya pakai antivirus gratis andalan, yaitu AVG. Alhamdulillah.